dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Oke, Amsal itu adalah gaya oke, bahasa dari oke, Yahudi. baik. Kalau Tapi begitu kalau baca memang Kisah Para Rasul 3, baca Kisah Rasul 4 nomor 30. anak kan, Yesus disebut sebagai hamba yang kudus, betul, hamba yang hamba, suci. hamba yang suci. Tapi Nah, di situ pada saat poinnya adalah bahkan di gini, aku tambahkan juga ini biar biar silakan. biar biar teman-teman Nasrani bingung juga nih, jangan cuma aku aja yang bingung. Kalau teman Muslim bingung ya wajar karena tidak pernah ya jarang yang teman-teman Muslim yang belajar dalam mengenai Alkitab seperti Bang Zuma kan. Ada lagi yang lebih membingungkan. Yohanes 2 ayat 22 mengenai Silakan. nabi palsu juga. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Berarti status kodratnya Yeshua HaMashiach di sini itu sebenarnya Allah, Tuhan, atau anak. Atau menjadi satu. Itulah iman kita, Bang. Kenapa dalam setiap pengajaran Nasrani, kekristenan, Katolik maupun Protestan, hal ini memang diperdebatkan karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sama saja kita melepaskan antara jasad tubuh kita dengan roh Allah, roh yang ada di dalam tubuh kita, dan juga cahaya yang menerangi jasad dan roh kita, nur yang menerangi jasad dan roh kita. Itu tidak bisa, itu tiga kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah keimanan Kristiani yang dari zaman dulu diperdebatkan oleh orang Yahudi sampai sekarang diperdebatkan oleh orang yang tidak percaya mengenai Kristus, karena memang pada dasarnya kalau kenapa saya tetap mengimani bahwa Yesua adalah putra Allah dan Yesua adalah firman Allah yang hidup di dunia dan merupakan cerminan pribadinya Allah yang hidup. Saya nggak bisa ngomong secara gamblang, kalau misalnya berbicara sama abang, saya nggak bisa ngomong secara gamblang, Yesua adalah Allah itu sendiri, karena beliau juga nggak pernah menyatakan itu di dalam Alkitab. Tapi kebanyakan dari imam-imam akan menyampaikan bahwa ya kalau gitu kamu tidak mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Nggak bisa juga. Coba carikan saya di ayat di Alkitab yang memang secara nyata Yesus itu mengomong bahwa saya adalah Allah. Cari. Ketemu nggak, Bang? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama. Kalau saya mengimani Yesus itu adalah putra Allah, dia adalah roh Allah, dia adalah kalimatnya Allah, dia adalah firmannya Allah. Oleh karena itu saya melihat Allah yang hidup dalam sosoknya Yeshua. Dan apa yang Yeshua ajarkan di dunia ini sedikit pun tidak ada yang salah mengenai kemanusiaan, baik itu secara kemanusiaan maupun secara spiritual kepada Allah. Bagaimana cara berdoa, kayak saya sempat memperdebatkan. Saya itu sirik dengan teman-teman muslim. Kenapa? Selama 30 hari kemarin bulan Ramadan, teman-teman muslim itu begitu sangat disiplinnya berpuasa. Sedangkan kami teman-teman Kristiani dikasih waktu 40 hari untuk berpuasa, tidak satu pun yang betul-betul disiplin. Padahal itu di bulan yang sama loh, Bang. Kemarin itu bulan yang sama kita berpuasa. Teman-teman abang berpuasa 30 hari, kami berpuasa harusnya 40 hari. Tapi kami tidak pernah tahu pakemnya puasa itu seperti apa. Sedangkan saya selalu nanya, waktu dulu Yesus berpuasa 40 hari gak? Berpuasa. Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Pernah nggak dibahas di dalam Alkitab? Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Kalau teman-teman di Muslim, jelas. Berpuasa dari jam berapa, selesai jam berapa. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus disolatkan? Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya terkait perdebatan apa misalnya nih, siapakah, kembali lagi ke topik, siapakah si nabi palsu itu? Saya nggak mau tendensi siapa menyebut siapa dan segala macam, tidak. Tapi memang sudah dinubuatkan dari dulu bahwa setelah Yeshua itu akan banyak orang yang menyebut dirinya adalah nabi. Bener nggak, Bang? Bahkan Iya. setelah Nabi Muhammad pun, Muhammad meninggal,
Banyak kan orang-orang yang mengaku nabi. Betul apa salah, Ya, Bang? kalau di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu dia tidak mengatakan banyak. Cuman apapun Ada. itu yang terjadi terkait dengan nabi palsu, itu yang saya katakan di awal. Al-Quran tidak menyatakan akan adanya nabi palsu setelah Nabi Muhammad dan mengajarkan satu pengajaran yang menyesatkan kemudian kepada umat Islam, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buah dari nabi palsu itu. Ya itu tadi Oke. tanda-tandanya. Memanggil Betul. Yesus, bernubuat, bermukjizat. Nah itu ada di Kristen. Jadi apapun pola yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan, kata Yesus adalah kalau sudah terdapat buah dari nabi palsu itu, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada kebaikan di dalamnya, di atas buahnya itu ada yang tidak busuk, tetapi batang ini menghasilkan buah yang tidak baik, maka bukan cuma buahnya yang dicopot, dibuang ke dalam neraka, bukan, tapi batangnya, kata Yesus. Artinya kebaikan yang muncul pada buah tadi itu bukan dari hasil murni dari nabi ini, tetapi mungkin karena melihat sekelilingnya umat yang lain, sehingga juga mereka juga melakukan hal yang baik. Tetapi Namun itu dipertegas, Bang. Kalau apa cuma katanya? melihat Matius 7, ini kita diskusi ya. Kalau hanya melihat Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 berapa tadi ya? 21, 23. 23. Itu memang kan itu disampaikan. Itu adalah perumpamaan bagaimana murid-murid itu membedakan mana nabi yang betul, mana yang apa tuh namanya? Mana yang nabi palsu. Nah, Ya, di situ kan nabi betul itu. sebenarnya di situ kan kalau saya ngebacanya, sebenarnya di situ kan Yeshua itu mau menyampaikan bahwa nggak ada lagi nabi setelah gua. Gua adalah nabi terakhir. Murid nanya, gimana cara gua membedakan? Ya lu lihat aja, kalau misalnya dari apa yang diajarkan itu, Nggak ada itu bang, nggak ada nabi terakhir itu nggak. ya itu Malah bilang, Yesus dari buah mengatakan, nyala kamu sabar. akan mengenal mereka. Yesus terkait dengan nabi datang setelah dia itu dia sebutkan dalam Yohanes 16 bang. Roh kebenaran yang datang Itu akan dia. memuliakan aku, akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Itu berarti Dari masih Yohanes ada berapa, Bang? pengajar. Masih Dari Yohanes berapa, Bang? 16 nomor 7 sampai 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Kan itu Yesus katakan. Bahkan Yesus Yohanes 16, mengatakan di dalam namun Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti ada keagamaan yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Itu siapa pelakunya? Bahkan kalau Anda melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, apa kata Bible? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus sama seperti Musa dan akan terjadi? Tuh nomor di Kisah Para Rasul 3, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi tersebut? Jadi salah saudara Igo kalau Anda mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Kata Yesus ada. Karena Yesus mengatakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu bang. Jadi salah kalau misalnya abang ini mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu salah. Ada nabi, nabi asli dan juga nabi palsu. Ya, jadi kembali saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika dikatakan nabi palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya,
waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Sedikit saya tambahkan. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Lalu serigala yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub. Benyamin, kadia. Kemudian Yakub menubuatkan, menceritakan tentang tipikal keturunan yang Benyamin. Keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Merampas, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, siapa berlaku keturunan serigala ini? Keturunan Benyamin ini? Paulus. Di mana itu? Paulus mengakui. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Berarti nubuat Kejadian 49 nomor 27 digenapi oleh si Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Bahkan di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus juga berkata kepada muridnya, angkatan jahat ini yaitu orang Farisi. Angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Angkatan jahat orang Farisi ini akan bertobat. Setelah bertobat dia akan kemasukan 8 setan di dalam dirinya, lalu lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Bahwa orang yang seangkatan saya, kata Yesus, orang Farisi, akan kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya dan jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu kata Yesus, Bang. Jadi jelas sudah bahwasanya ketika Yesus bercakap-cakap dalam Matius 7, dia sedang berbicara kepada muridnya. Waspadalah kepada orang-orang yang datang kepadamu mengaku muridku, mengaku domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Artinya ada oknum yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Oknum ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Inilah nanti yang akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki nyeberang lautan. Engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau tobatkan orang itu, kau jadikan dia orang neraka, dan orang itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Bani Israel? Paulus, Bang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus, kata orang Yahudi saat itu, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari Kristen. Itu dalil. Berarti dialah orang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang orang Farisi, ahli kitab, dan juga adalah orang munafik. Gitu, saudara. Makanya buahnya ya, mohon maaf, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat. Meskipun di Kristen ini tidak semuanya jahat, tapi karena dia bertumbuh dari pohon yang palsu, maka harus ditebang semuanya. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali satu, yaitu dosa syirik. Seperti itu. Jadi artinya meskipun orang Kristen ini baik, tetapi dia masih menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ya neraka tempatnya. Itu kan kata Yesus, Bang. Hidup kekal ini itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana orang itu mengenal Yesus ini hanya sebatas utusan. Tok. Karena yang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus. Yesusnya adalah utusan. Jadi ada 2 oknum yang harus dikenal. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya pencipta. Yang kedua adalah Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan ke atas muka bumi untuk Bani Israel. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu iman kami.
Sedangkan kalau saudara, ya itu tadi, dia adalah firman, dia adalah roh, dia ini dan seterusnya. Itu kan cara Anda kemudian menarasikan iman saudara yang memang Anda menginginkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan Tuhan. Hanya iblis bang yang mau Tuhan ini dikudeta dan disejajarkan dengan makhluk. Hanya iblis. Orang yang beriman tidak akan mungkin mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini setara tingginya dengan makhluk. Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengabulkan doanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus bang. Nah, jadi dia nggak setara dengan Bapa. Betul. Dia itu ya. Kalau itu aku nggak, seperti kan itu. itu aku dari awal kalau itu aku nggak ini bang, nggak membantah aku mengenai hal itu karena itu memang dasar iman kita Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa yang mengenal Bapaknya, siapa yang mengimani Bapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yeshua HaMashiach sebagai Putra Allah, sebagai anaknya Allah, Rohul Allah ada di situ, Kalimatullah ada di situ, dan Roh Kudus. Karena kita hakikatnya manusia itu adalah Roh Kudus. Tapi kembali lagi ke dalam topik, di dalam topik siapakah si nabi palsu ini, Yeshua memang menyampaikan dengan semua perumpamaan yang bikin pusing itu, ditambah dengan dia juga menyampaikan bahwa ciri paling utamanya itu adalah ketika orang tidak menganggap Yeshua sebagai Mesias, penyelamat, itu sama aja kayak itu adalah tanda nabi palsu, bahwa Yeshua bukan penyelamat, berarti dia menyangkal Allah semesta alam, dan dia juga akan menyangkal Yeshua sebagai anaknya juga. Itu kan tertulis juga yang tadi saya sampaikan, membuat mengenai nabi palsu penambahannya di sebentar, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15 tadi yang Bang Zuma udah sampaikan ya. Di nubuat nabi palsu ada tambahannya lagi itu Bang, selain Matius 7 ayat 15. Aku lupa lah. Tadi udah masuk. Oh, Yohanes 1 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi dalam hal ini bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dijelaskan secara jelas bahwa Yeshua menyampaikan siapakah sih pengikut nabi palsu. Pengikut nabi palsu itu adalah memang dari dulu sudah dinubuatkan, semua yang menyangkal Yeshua sebagai Kristus, sebagai antikristus, dialah yang menyangkal Bapa dan dialah yang menyangkal anak. Ya itulah yang memang dari dulu sudah diperdebatkan Bang, dari zaman Yeshua masih hidup sampai sekarang Yeshua sudah nggak ada. Dan kalau tadi Abang menyampaikan bahwa ini ajarannya siapa, ini adalah ajarannya Paulus, itu kami juga tidak bisa menyangkal, karena di dalam Kisah Para Rasul pun Paulus juga menyampaikan bahwa yang disebut Kristen itu adalah ketika Paulus menyebut mereka itu Kristen di Antioquia. Jemaat-jemaat yang ada di Antioquia itulah pertama kali orang-orang pengikut Kristus berkumpul disebut Kristen. Jadi yang menyebut dirinya penyebutan Kristen itu sebenarnya bukan Yeshua, tapi adalah Paulus. Itu saya nggak bisa memperdebatkan karena itu memang betul tertulis dan itu memang Paulus yang menyatakan demikian, Bang. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan Yeshua di Matius 7 ayat berapa tadi? 21 sampai 23 itu Yeshua pengen menyampaikan bahwa Yeshua pengen menyampaikan bahwa kalau murid-murid pengen tahu mana ajaran nabi palsu, yaitu nggak mungkin buah yang dari batang anggur, buah pokok anggur kemudian jadinya bukan anggur. Itu mah kelihatan. Dan apa ya, kalau menurut saya sih gitu Bang. Jadi kalau tadi Abang bilang bahwa kami pengikut ya Kristus yang menyembah Yeshua sebagai Tuhan, itu adalah pengikut nabi palsu dan itu yang akan masuk ke neraka. Ya aku sih nggak bisa komentar banyak, ya itu udah nasibnya kita lah. Salahnya sendiri, salah
salah ngikut kalau kata mereka, tapi kalau untuk kami yang mengimani bahwa keselamatan itu tetap datangnya dari Kristus. Dan memang baik di Al-Quran maupun di Alkitab sudah disampaikan bahwa yang nantinya akan datang, Imam Mahdi yang akan datang ke dunia ini, yang akan menentukan siapakah yang akan masuk surga dan neraka, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu adalah Nabi Isa. Entah itu Nabi Isa yang kami percaya ataukah Nabi Isa yang memang tertulis di Al-Quran, tapi kedua kitab tersebut menyampaikan bahwa ya memang Nabi Isa yang nantinya akan datang. Tinggal nanti kita tos-tosan aja siapa yang masuk neraka, mana masuk surga, mana masuk neraka. Hanya kan kita ya berharap ya kita semua bisa masuk ke neraka. Satu-satunya jalan ya kita tetap mengimani, kita tetap berbuat baik, kita melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Poinnya adalah sekarang yang diperdebatkan adalah cara mana sih yang berkenan, cara Nabi mana yang berkenan terhadap Allah, cara Nabi mana yang mendapatkan ridhonya Allah, karena hakikatnya surga itu semuanya kan ridhonya Allah. Setuju nggak Bang? Iya. Kalau Allah tidak ridho, Nah, kita nggak akan masuk surga. Nah, itulah yang aku Oke. sering, itulah yang aku makanya sering bertanyakan dengan teman-teman Nasrani maupun semua imam-imam gereja. Kalau teman-teman di Muslim itu sudah jelas pakemnya berpuasa, bersedekah, sholat. Nah, kita pakemnya hanya dengan mengikut Kristus. Nah, sekarang kalau misalnya kayak contoh di Rutnya Patra Niaga, pengikut Kristus, korupsi gede, ngoplos BBM, wow luar biasa. Pertanyaannya, apakah beliau akan apakah Allah akan berkenan terhadap beliau? Nah, pertanyaan yang kedua, beliau itu ngikutin ajarannya siapa? Apakah ngikutin ajarannya Yeshua atau nabi palsu? Kan akan seperti itu, pertanyaannya akan berkembang. Karena pakemnya nggak jelas. Kalau itu sih udah diperdebatkan dari dulu, Bang. Abang memperdebatkan sekarang juga. Ya kita, kalau saya sebagai umat Nasrani ya pasrah aja, karena memang yang tertulis seperti itu, dan itu nggak bisa dijawab ayat per ayat putus seperti itu. Ya harus holistik memang. Kalau aku sih seperti itu Bang pemikirannya. iya. Tadi saudara membawa 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Siapakah Bukankah pendusta? dia, ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal anak? Bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Yaitu adalah antikristus. Ya. Yaitu dia Kalau yang menyangkal baik kalau Bapa Kristus maupun itu anak. apa, Bang? Kalau Kristus itu apa menurut Abang ini? Kristus itu apa? Kristus menurut saya atau Kristus menurut Alkitab yang saya tahu? Iya, silakan. Kristus adalah Kristus itu yang nantinya akan menyelamatkan dunia. Yang akan manusia datang ke atau yang bukan, menyelamatkan manusia. Penyelamat manusia. manusia atau bukan? Manusia. Ya, manusia. Berarti kalau ada yang menyangkal Yesus itu bukan manusia, berarti dia adalah penyesat itu, dia adalah pendusta. Kok lama sekali kamu naikin saya cuma. Waduh. 3 kali kau dinaikkan, Kamu banyak undang- kali kamu ceritamu. undang-undang, Buka. tapi nunggu lama-lama. Buka Kok lama-lama kamera, naikin. buka kamera, buka Yang kamera. Buka nyata kamera kamu. Bang Edis. Buka, silakan. Buka Buka kamera. baju lagi. Kok jadi buka baju? Iya, silakan Edis. Kenapa dibisukan? Kau ketakutan kalau saya bicara? Ini tangan saya di sini. Buka kameramu, buka kamera. Buka kamera dong. Buka kamera Nah, aja dulu. inilah makanya masa baru saja datang langsung dibisukan, luar biasa. Gimana? Buka mau kamera, diskusi Edis. seperti itu? Orang-orang menunggu Ngajak kamu datang di diskusi. sini. Orang-orang menunggu loh kamu di sini. Kan kamu jagoan Ngajak katanya. diskusi tapi dibisu-bisukan. Itu sudah nggak bisu itu. Silakan, silakan. Itu temanya sudah ada menunggu tuh. Silakan. Kenapa kamu mempromosikan ajaran Muhammad? Cuma kenapa? Eh, Sedangkan mau diskusi atau bagi tidak Muhammad ini? sendiri aja,
Sedangkan Muhammad sendiri saja Mau mengatakan diskusi atau tidak? berzina Kamu sudah ada tidak di makar. sini. Ngapain? Mampus. Kamu diajak diskusi malah kamu apa sih kau? Katanya kau sakti, katanya kau hebat. Ini sudah ada ruang ini kau naik di sini. Apa yang kau bilang-bilang promosi apa? Promosi saya Islam. Wajar saya promosi agamaku. Kamu juga promosilah Paulus, nabimu. Aneh kau ini. Katanya kau sakti. Cari-cari Bang Suma. Nah, ini sudah ada nih. Malah lain yang kau bahas. Lucu. Aku jadi nyangkut di sini. Ya kita naikkan lagi dia kalau beliau ada di awal. Saya mau perlihatkan ke orang-orang kalau dia itu orang tak ada ilmunya, tak ada isinya sama sekali. Minta permintaan lagi, Dis. Aduh, Kau di mana, Dis? Naik sini, Dis. Tema sudah ditentukan, tinggal kau jelaskan di mana bukti Nabi Muhammad itu palsu. Ah, udah selesai. Aku kasih kau ruang bicara sepuasmu. Mana? Tapi ingat luka-lukamu yang kemarin pada saat kita di Zoom, jangan sampai menganga kembali. Mana dia? Naik. Belum ada, Edis. Jadi Nggak gitu, muncul, Bang. saudara. Belum. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus itu Kristus, berarti penyesat itu, pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti maka sama dia juga dengan menyangkal menolak. Bapa. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya. Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau udah usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya, kenapa? Kamu Takut lagi kau bilang, takut lagi kau bilang. Bahasamu itu loh. Kamu Ya sudah, kita mulai sekarang diskusi. Kemari kamu bisukan, jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang. Jadi kalau nurunin berarti monyet gitu ya? Saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya Bang. Dibawa dulu. Assalamualaikum. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kalau nurunin berarti monyet, betul? Silakan. Kalau nurunin monyet ya? Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bibelmu kah, di Al-Quran kah, kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum baik. Ya, silakan. Jadi begini, sangat disayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak gitu, Edis. Gak usah. Tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya. Suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan. Manusia separuh laki ini jangan dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong. Saya ingin dengar. Masa saya bicara dibisu-bisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu
Yang penting itu mulutnya berucap syahadat. Nabi Habis itu palsu, masuk surga. hei, tema Itu kita bukti, terkait itu dengan bukti, nabi Bang. palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan nabi palsu. Ndul, Iya, bukti nabi palsu. bahwa dia nabi Endul, palsu, ajarannya, tema siapakah itu si ajarannya nabi mengajarkan palsu itu, kejahatan. Endul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 Gini menit, aja. 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa? Saya live, kamu live, sama-sama live kita ketemu di Oh, tengah. kau mau cari Gimana? duit? Berani? Kau mau cari duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kau Kalau mau saya cari ngomong, duit? jangan kau berani nggak? Kau mau cari Berani? duit? Kau masih takut sama aku kayak dulu gak ada, Dis? Di sini yang penting Kau masih kalau saya takut bicara, sama biar aku? saya Bilang selesai. aja kamu itu cuma mau menipu umat Kristen di Indonesia seakan-akan kamu itu hebat. Nih kau, nih. Sejak kapan kau bisa menang hadapi saya, Dis? Kapan? Kapan? Masuk lagi bicara kok bisu-bisukan. Ya sama, Lagi bicara, saya kok juga lagi bicara. potong-potong. Ini kau juga ngomong. Ya udah, Saya kau kasih dulu kamu ngomong. waktu. Saya kasih kamu Kau waktu dulu 2 ngomong, menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang Jumat, tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuman ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan 2 konsep tadi. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Silakan jawab. Kok kau nggak nanggapi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jawab. Kamu tidak Kira-kira memberikan bisa data. bicara belum? Jawab. 2 menit. Udah bisa bicara belum? 2 menit, silakan. Jadi begini ya. Cuman kecoa kan dia kan? Yesus Dia cuman itu- kecoa. Saya lagi Cuman bicara kok ganggu-ganggu. Gimana bisa bicara ini? Silakan. Kau kasih data. Gini aja, berani nggak kau atur waktu? Saya nanti live ketemu di tengah, berani nggak? Orang di dunia yang paling kau takuti itu saya. Dari dulu itu. Cuman karena kau ada di luar negeri, karena kau di luar negeri, jadi kau so hebat, kamu so cantik. Kamu itu so cantik di luar negeri, so hebat kau itu, nipu-nipu orang Kristen. Kau bilang Ustadz Uwas itu sudah dibaptis pakai pitimu. Nih kau Edis, kau bagi saya itu cuman ayam. Nggak ada ilmu kau itu. Lebih berkelas jemaat daripada kamu. Lebih berkelas yang tadi itu ego daripada kau. Kau itu nggak ada apa-apanya bagiku Edis. Nggak ada. Cuman orang Kristen di Indonesia ini selalu bilang, kau lawan Edis, kau lawan Edis. Hah? Bang Suma lawan Edis? Emang dia punya ilmu apa? Edis itu cuman pelawak.
Saudara Kristen masuk ke YouTube Zulkifli Mabas Official, semua judul YouTube saya Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar, kamu putar. Tidak ada diedit, tidak ada dipotong, karena itu Zoom. Itu tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Anda masuk ke situ, saksikan bagaimana Edis. Saya ini buka begini karena saya pancing dia datang untuk membuktikan kepada kalian, Edis itu tidak ada apa-apanya. Dia itu cuman ampas. Bagi saya itu bukan, tidak ada kelasnya sedikit pun. Coba lihat, nabi palsu. Mana buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Apa kata dia tadi? Berkata, bukan atas nama Tuhan katanya. Ya, bukan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu menyembah kepada anak orang, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhannya Bani Israel. Justru Islam ini loh. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan kami mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Kamu nggak ada apa-apanya. Semuanya aku bilang, kau undang, kau tumpuk penghujat-penghujat. RK kau bawa ke sini. Kau bawa ke sini RK, kau bawa ke sini Kiamat, kau bawa ke sini siapa Sopiatul, kau bawa ke sini. Pokoknya siapapun, Paulus sekalipun, kalau dia bisa datang ke sini, silakan kau datangkan ke sini. Kita akan jajal keilmuan. Jangan kau ragukan ilmuku, Bang Suma, itu jangan kau ragukan. Jangan kau ragukan. Saya berlembut-lembut begini karena saya menghargai Kristen saya, saudara Kristen saya yang naik bertanya dengan baik. Tapi kalau kau ingin keras-kerasan, belum lahir orang yang bisa menghadapi Bang Suma berdiskusi tentang agama Islam Kristen. Belum. Kau belajar dulu, Edis. Kau bertapa dulu, bertapa di Amerika sana, di kampungmu sana, di tempatmu. Halo, malam Bang Juma. Iya, malam. Oke, baik. Nah, Gimana so lihat pembahasannya, sudah, kau lihat tadi Edis, udah lihat kelasnya. Enggak juga, nggak bisa kita pastikan toh ini ruangan. Kalau Edis itu berani, ngapain dia kabur ke luar negeri? Diam dulu bang, diam dulu bang. Oke. Diam dulu ya. Kalau Edis itu berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Saya kan mau gaji dia 50 juta, ya diskusi terbuka sama Bang Juma, disiapkan tempat, dikasih honor 50 juta loh, saya uang pribadi saya. Tapi kenapa dia kabur ke luar negeri? Waktu dia di Indonesia Nggak dapat apa-apa. nggak ada apa-apa, terus Tuhannya bukan Yesus. Oh iya. Videonya ada, tidak menuangkan Yesus dia. Setelah dia kabur ke luar negeri, karena mayoritas Cari luar makan. negeri itu Kristennya Tuhannya adalah Yesus, dia ganti Tuhan demi untuk hidup di sana. Itu. Aduh, saya berharap Oke, baik dia ya, Bang, muncul ya. lagi di sini. Saya berharap dia muncul lagi. Perkara Bang Edis oke lah. Saya juga nggak bisa memastikan toh, karena ini juga ruangan abang. Abang bebas mau ngapain, siapa aja tamu abang, mau dibisuin, mau diturunkan. Tadi Bebas dia toh, ngajak loh, karena Bang. Ini rumah abang Bang. juga. Abang dengarkan dia ngajak malah keluar dari sini. Dia malah ajak PK. Kak, Dia tadi ngajak PK. Ngajak PK tadi. Kita keluar katanya. Kita PK, kata dia. Makanya saya bilang, ih kok cari duit ini atau mau mengajarkan edukasi kepada umat? kalau menurut tanggapan saya bukan PK sih Bang, dia ngajak sama-sama live. Ya Karena udah nggak apa? usah dibahas Supaya- Edis ya bang, lanjutin Oke. topiknya aja. Silakan. Itu PK namanya itu. Oke baik. Udah Bang, ke topik aja Bang. Iya, silakan, silakan. Oke, tadi begini, banyak saya dengar di yang naik, baik Bang Igo, baik siapa tadi juga, Bang Igo juga mengatakan bahwasannya menyinggung bahwasannya seperti ya di dalam Bible kalau nggak salah semacam duduk sebelah kanan Allah Bapa gitu toh. Kalau nggak salah tadi ada Bang Ego juga menyinggung ke arah situ. Nah, di situ bukan berarti ya Bapak itu gimana ya? Ketika Yesus
terbukalah surga lalu duduklah di sampingnya Bapa. Bukan gitu Bang tanggapannya. Gitu loh. Maka itu kita perlu belajar sesuatu kekristenan, mengerti seperti budayanya orang Yahudi. Nah, misalkan di Wahyu nih. Di Wahyu itu anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Nah, mungkin kita bayangkan bagaimana binatang atau anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu lebih mengerikan toh. Nah, di situ mengatakan bahwa itu ya Yesus gitu loh. Padahal anak domba itu ya Yesus sendiri gitu. Apakah Yesus bertanduk 7 atau bermata 7? Kan itu lebih mengerikan, Bang. Nah, di situ artinya seperti Masuk ke tema, saudara. Masuk ke tema kita. Oke, baik. Kalau menurut saya nabi palsu itu ya balik lagi, bukannya sekedar bagaimana ya? Paulus itu bukan mengajarkan tentang Yesus yang palsu, Bang. Bukan. Paulus mengajarkan suatu perbuatan ataupun bagaimana ya? Suatu kekristenan, kekristusan Yesus, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Paulus gitu loh. Iya. Lalu nabi palsunya siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama. Jadi nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan murid Yesus. Siapa dia? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah itu di mana? Itu loh. Saya buka komal ini untuk itu saja. Kan nggak mungkin kalau Abang menyampaikan seperti itu, kan nggak mungkin Yesus mengatakan waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Masa dia mengatakan waspada terhadap dirinya sendiri kalau dia itu nabi palsu? Kan enggak. Yesus anak Maria, sang pengajar Injil itu bukan nabi palsu. Beliau adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan dari mana? Sedangkan beliau ya memang Bapa Allah gitu loh. Nah, inilah bukti Anda itu adalah buah dari nabi palsu itu. Loh, buah dari mana? Kan Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, menganggap aku Tuhan. Anda ini buah dari nabi palsu itu, kan jelas itu, Bang. Yesus berkata kepada muridnya Yohanes 17, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba. Utusan Tuhan sih, Bang. Nah, itu kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Islamlah itu tempatnya. Wa Bukan begitu. isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Iman kami. Sekarang Anda mengatakan Yesus Tuhan itu sendiri. Berarti Ya, benar. Anda. Nah, tadi hidup kekal diperoleh dengan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau bukan? Begini, Bang, begini. Pada dasarnya kita harus tahu dulu alat Tritunggal itu sendiri gitu Yesus loh. tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Itu karangan nabi palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah data yang tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga, itu nggak ada. Loh, Sekarang Kita di mana harus Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba tunjukkan ke saya, Bang. bukan mengajarkan. Jelas Lalu? di Kejadian pertama, ayat pertama di Bible pertama itu jelas Apa itu? tertulis ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Nah, Bereshit bara Elihum et Asyahim. Samayim. Terus? Nah, di situ kan kata Ibrani di 1 sana adalah Elohim, toh? Elohim. Nah, Kedua? jadi Elohim itu Allah kan? Allah itu Ya, sendiri. yang toh? kedua siapa lagi? Oke. Siapa yang kedua? Sebentar, kita nggak boleh melompat gitu loh. Loh, kan Sekarang- Anda berbicara dari kejadian itu sudah ada Tritunggal. 1 Elohim, 2 siapa? Oke, kedua Roh Kudus.
Mana ada Roh Kudus di situ? Makanya abang jangan langsung melompat pertanyaan yang Enggak, sama. saya gitu. kembali pernyataan saudara Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Ada Roh Kudus di situ. Ruah Elohim. Coba bang, aku menjelaskan sedikit ya tentang Allah Tritunggal itu sendiri gitu loh. Kalau kita memotong suatu penjelasan Allah Tritunggal itu, saudara, kita bakalan saya minta sampai ke data, situ, saya gitu. diam habis ini, saya diam. Saya serahkan kepada saudara Yosafat, tolong tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Silakan. Begini. Di awal tadi kan udah saya jelaskan kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim itu kan Allah sendiri, ya kan bang? Jadi di dalam kejadian itu coba kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus. Kenapa lari ke surat Paulus, Bang? Bentar, yang terindikasi Bang, bentar. nabi palsu. Emangnya di situ di dalam Bible ada mengatakan Paulus nabi palsu? Yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Duh. Yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, sang penyesat. Siapa yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, berkata bertemu dengan Yesus? Pengikut mana kemudian yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa tuh yang ngajarin? Paulus. Sehingga orang-orang Roma, penerusnya Belanda, masuk ke Indonesia, mengikuti ajaran Paulus, memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Bible? Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Siapa mereka itu? Islam? Bukan. Kristen kan? Udah bang. Udah. Abang kan minta data dari saya. Abang silakan. Mana datanya? Saya kasihkan data, abang motong saya. Bagaimana sih? Kita diskusi. Oke, sorry. Kita Silakan. diskusi toh. Nah, Silakan. Mau Oke. mau data menurut abang salah kan saya memberikan data. Oke. Saya keliru. Oke. Silakan. Oke. Yang kedua itu roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah. Nah, di situ jelas roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah? Di situ kan jelas rohnya Allah. Yaitu Allah sendiri. Itu yang kedua. Pertama Allah, kedua rohnya Allah, yaitu Roh Kudus. Terus yang ketiga yaitu Yesus. Di mana Yesus di situ, Bang? Oke, yang ketiga. Di mana Yesus di situ? Bentar ya, Bang. Ya, Oke. silakan. Di mana Yesus diterangkan di situ? Oke, yang ketiga. Di Kejadian 1 tadi di mana Yesus di sana, Bang? Belum nyampe mengatakan itu Yesus. Yang ketiga. Sebentar, Lalu? Bang, sebentar. Yang ketiga. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 3 yang berisi, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Berarti berfirman itu adalah bahasa kerja toh? Iya. Dan firman. Benar kan? Berkata. Nah, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri. Kok firman itu firman itu siapa? Gimana? Kata itu siapa? Kata itu siapa? di sini kan jelas berfirman, Bang. Iya, berfirman berarti berkata kan? Iya. Nah, sekarang kalau ada misalnya gini, Anda berkata, di situ ada berapa pribadi ketika Anda berkata? Satu. Siapa itu? Ya Allah. Nah, terus Yesusnya di mana? Nah, itu dia. Yang mana? Firman itu kan adalah suatu perkataan, suatu pikiran. Iya. Loh. Suatu perkataan dan juga suatu perkataan itu adalah timbul dari suatu pikiran. Nah, pikiran itu pikiran itu kalau diibaratkan logikanya Bapak gitu loh.
Ya, logikanya yang Bapak, yang berubah menjadi manusia. maksudnya yang turun logika Bapak menjadi manusia itu maksudnya gimana? Bapak yang jadi manusia. Gimana Bang? Bapak yang jadi manusia. Iya. Bapak jadi kalau misalnya Bapak mengatakan saya ingin menciptakan monyet. Jadi Bapak jadi monyet. Itu kan dia yang ingin menciptakan, Bang. Dia kan Kan yang maha kuasa, gitu loh. Logikanya Bapak, idenya Bapak, gagasannya, ide. Bapak Iya, punya benar. ide ingin ada monyet. Dari ide menjadi monyet. Berarti monyet itu Bapak gitu maksudnya. Bukan, itu udah lari kemana-mana. Tadi kan Loh, kok lari pembahasannya- kemana-mana? Ada ide pada diri Bapak mau kemudian mengadakan daging bernama Yesus. Maka Yesus itu adalah Bapak karena itu adalah buah daripada ide. Sekarang kalau Bapak punya ide mau menjadikan kera, maka kera itu adalah Bapak. Begitu. Bukan begitu, Bang. Artinya begini loh. Kita kan dalam Gimana konteksnya dong? tadi pertama Allah, kedua Roh Kudus, ketiga itu Kenapa firman. kenapa larinya ke Roh Kudus, Bang? Maksudnya rohnya Allah, Bang. Ruah Itulah Elohim artinya- di situ dikatakan Ruah Elohim. Ruah artinya apa, Bang? Ruah artinya apa? Gimana, Bang? Ruah artinya apa? Roh atau jiwa Roh. kayak gitu ya, Bang. Elohim artinya apa? Ya Allah sendiri. Oke, berarti roh Allah kan? Roh Elohim. Loh, Roh Elohim kan? roh dan Roh dan Elohim. Ruah Iya. Elohim. Ruah Elohim berarti Oke. roh Elohim. Oke. Oke, kalau saya mengatakan bait Elohim. Bait artinya apa? Bait itu Rumah. rumah ya, Bang. Rumah. Elohim. Rumah Elohim. Apakah rumah ini adalah Elohim? Enggak, Bang. Enggak. Samanya itu. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah angin Elohim. Artinya udara ciptaan Elohim. Oh, berarti roh itu angin gitu. Ruah berarti- itu menurut yang punya kitab, mereka mengartikan itu angin, itu oksigen. Anda Angin coba dari- buka, saudara, Oh, Anda buka oke. Ayub 27 nomor Bukan, 3 boleh? Sebentar. Berarti coba saya bertanya sama Abang. Berarti rohnya Abang itu angin? Yang dimaksud di ruah Elohim itu angin yang melayang-layang di atas udara. Berarti pertanyaan saya, berarti rohnya Abang itu angin. Kalau itu Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Tapi Nah. kalau yang di Kejadian 1 itu bukan berbicara mengenai roh yang ada pada diri manusia, tetapi berbicara mengenai udara, angin, oksigen. Nah, maka itulah Allah Bapa berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Jelas. Tunggu, di dalam- selesaikan di dulu dalam- yang tadi, di dalam saudara. Yohanes 1. Ruah Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah oksigen, udara. Baca di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga ada ruah Elohim. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim, ruah Elohim masih ada di hidungku. Masih keluar masuk di hidungku. Kalau Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah Bapa, adalah Tuhan, berarti Bapa yang adalah Tuhan ada di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim ada di dalam hidung. Berarti apa yang ada di dalam hidung? Udara, Bang. Selama napasku dan ruah Elohim ada dalam hidungku. Tuh, kata Ayub 27 nomor 3.
Jadi ruh Elohim yang ada di kitab Kejadian 1 itu orang Kristen salah tafsirkan demi untuk menyembah roh. Sedangkan roh itu adalah ciptaan. Kalian itu menyembah ciptaan. Iblis itu roh. Apa bedanya iblis dengan Tuhan Anda? Sama-sama roh. Coba Anda lihat sedikit lagi. Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh mana yang membawa Yesus ini? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh yang adalah Tuhan Anda dengan iblis yang juga adalah roh, bedanya di mana? Maaf, saya batuk. Bersin, bukan batuk itu. Silakan. Ini tadi efeknya melompat-lompat kita, Bang. Abang tadi mengatakan roh itu angin. Berarti rohnya abang angin juga gitu. Kalau yang berbicara di dalam tubuh saya roh yang ada dalam diri manusia itu bukan angin. Namanya juga ruah, sama-sama ruah. Syukran, akhina out. Tapi kalau berbicara mengenai roh yang ada di udara, yang ada di atas air yang melayang-layang di kitab Kejadian 1 itu bukan roh yang ada pada diri manusia, tetapi oksigen udara yang ada di dalam. Kenapa bukan roh yang dalam manusia, Bang? Iya, karena konteksnya melayang-layang di atas udara, Cak Ayu. Sama-sama roh. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa original teks, ruah, orang Ibrani, orang Yahudi mengartikan di situ udara, oksigen. Jelas dikatakan di Ayub 33 ayat 4, Bang. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh itu ya rohnya Allah, bukan roh yang lain-lain. Memang yang Bukan membuat kita yang membuat kita hidup ini adalah rohnya Allah. Makanya tadi ku bilang Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab manusia itu hidup hanya 120 tahun saja. Siapa manusia itu? Saya, Yesus. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Bang Suma adalah roh Tuhan. Rohku dan rohnya Yesus sama-sama roh Tuhan. Kenapa Anda Tuhankan Yesus? Loh ya memang nyatanya Tuhan. Kalau dia Anda anggap Tuhan, berarti Andalah buah dari nabi palsu tersebut. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Sadar di situ kawan? Belum sadar juga. Siapa tahu masih ada edis. Kita ada hiburan. Gak usah. Edis saya sudah balikin ke atas pohon. Ketemu temannya. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Hiburan dia, Bang. Ya, berarti Bang firman itu nggak Allah. Bukan. Yang Allah itu, yang Tuhan itu, yang berfirman. Loh. Firman ini bukan Allah. Bukan. Yang Allah itu adalah sifat kalam. Kemampuan berkata-kata yang adalah sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Contoh. Anda berkata, kucing. Kata kucing itu adalah firman yang keluar dari Anda. Apakah itu Anda? Bukan. Tapi kemampuan Anda berkata-kata kucing itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda. Bukan Anda. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan hendak menciptakan, Tuhan hanya mengatakan jadi, kun fayakun, maka jadi. Yesaya 55 nomor 11. Aku hanya memberi perintah, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan terjadi. Yesus itu bukan firman. Yesus itu daging. Ya itu firman yang telah menjadi manusia. Salah ente. Tuh. Salah. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang berasal dari firman. Coba Bang buka Yohanes 1 ayat 14.
Ya, firman itu telah menjadi daging. Perkataan itu telah nyata, benar-benar menjadi, terbukti menjadi daging. Karena sesuai dengan instruksi, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa tujuannya Gabriel datang kepada Maria pada bulan ke-6? Menyatakan kepada Maria agar engkau hamil. Matius 1:18. Pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, rupanya Roh Kudus datang, dia hamil karena Roh Kudus. Nomor 21-nya, wahai Yusuf, apabila anaknya Maria hamil, hendaklah engkau menamainya Yesus Kristus. Ketika dia melahirkan. Jelas itu. Jadi Yesus ini adalah pada mulanya firman. Yang berasal dari sifat Elohim. Tadi Anda nggak firman percaya? itu, Saya kasih data. Tadi Saya kasih firman data. itu abang bilang Allah itu sendiri. Loh. Gimana sih? Firman itu bukan Allah. Firman itu adalah perkataan yang berasal dari sifat kalam. Sama seperti, coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Tuhan, apa kata Yesus? Manusia, Bang Suma lah ya. Bang Suma itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca. Apakah saya ini adalah Tuhan? Itu kan beda manusia dengan Yesus, Bang. Inilah kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Si nabi palsu itu menganggap aku Tuhan. Saudaralah buahnya. Apapun narasi yang saya kasih sesuai dengan data, Anda akan mengatakan itu kan beda. Kamu kan manusia ganteng, Yesus kan dia manusia yang buruk rupa. Itu akan berasumsi terus. Kenapa? Demi supaya Anda itu mengajarkan ajaran nabi palsu tadi. Kan penyesat. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kamu agar jangan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Yang mengaku akulah Kristus. Datang kepada siapa? Kepada nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Kan itu dalilnya. Berarti Yesus mewanti-wanti muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang banyak melakukan mujizat, menyesatkan murid pilihan. Siapa yang datang kepada murid pilihan? Nabiku Nabi Muhammad kah? Atau Nabi Anda, Nabi Paulus? Matius 24 nomor 24. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, Bang, bukan kata saya. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Di Kristen. Kalau ada di Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan data. Kami umat Islam akan legowo untuk menerima itu, tapi data. Gitu, Bang. Jangan kayak Edis, sang pemakan dedak, ilmu tak ada, cuma nyerocos, mulutnya cuma pintar, licik dia itu, manusia licik, tidak ada ilmu. Oke, Bang. Oke, saudara Yosafat, silakan Pertanyaan direnungkan, satu boleh, dipikirkan Bang? lagi. Silakan. Ayo, taruh Yosafat. Lu bisa bedakan gak sih antara yang berfirman dengan firman itu sendiri? Beda atau sama? Loh. Lu kok gak denger sih? Yang berfirman sama firmannya itu sama atau beda?
Beda lah bang. Beda ya, beda Bang Juma. Udah akal, pinter. Lanjut. Oke, silakan. Bertanya bang satu bang. Silakan. Ini mohon maaf ya bang, agak apa sedikit pada saudara-saudara muslim, mohon maaf. Oke, pertanyaannya, mengapa umat muslim mengklaim bahwa Yesus itu seorang muslim? Oke. Kalau Anda lihat di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci di sana bagaimana kemudian Nabi Isa alaihi salam ini menceritakan tentang dirinya melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan di data